Sungai Kayan di Provinsi Kalimantan Utara membelah Tanjung Selor dan Tanjung Palas. Sungai ini menjadi jalur lalu lintas bagi penduduk untuk menjangkau wilayah pedalaman dengan menggunakan kapal motor. Untuk menuju ke Tanjung Palas selain menggunakan kapal motor juga dengan kendaraan darat. Dan untuk sampai ke lokasi yang kita tuju, waktu yang ditempuh kurang dari 30 menit. Di Tanjung Palas inilah usaha yang dikelola oleh warga berkembang dengan baik, seperti usaha madu kelulut yang dikelola oleh keluarga Herman. Boleh dibilang Herman menjadi orang yang pertama menekuni usaha madu kelulut di tempat ini. Di lahan seluas 4.000 meter persegi, keluarga Herman menjalankan usahanya, tepatnya di Jalan Poros Transkaltim, Kelurahan Tanjung Palas Tengah, Kecamatan Tanjung Palas, RT 6. Saat pertama mengunjungi rumah keluarga Herman, suasana asri langsung bisa dirasakan. Memasuki pekarangan samping hingga ke belakang rumahnya dapat kita jumpai lok-lok yang berisi madu kelulut. Madu kelulut dihasilkan oleh lebah tanpa sengat. Ada banyak jenis lebah ini, seperti Trigona itama dan Trigona thoracica. Awalnya Herman hanya memiliki satu lok saja. Dan pada saat itu, usaha madu kelulut belum sebanyak sekarang ini. Awalnya 2014 yang lalu, memang sih waktu itu nilai dari madu kelulut ini belum ada. Artinya belum ada yang mau beli madu atau lok kelulut ini tidak ada. Nah, cuma saya yakin bahwa kelulut ini salah satu jenis serangga yang bisa menghasilkan madu. Saya yakin aja bahwa madu itu mempunyai khasiat. Itu aja sebenarnya awalnya dulu. Setelah 2018 barulah semua orang itu tahu bahwa kelulut ini mempunyai nilai ekonomis. Jadi bermunculanlah peternak-peternak yang lain juga ikut, alhamdulillah. Menariknya, lok yang berisi kelulut diperolehnya dari tetangga yang saat itu membuka ladang. Sehingga boleh dibilang, satu lok kelulut membuka jalan bagi keluarga Herman mengembangkan usahanya. Hingga saat ini jumlahnya mencapai 200 lebih lok berisi madu kelulut. Nah, dari satu lok itu sebenarnya kalau untuk mengembangkan kelulut ini, dia ini kan mempunyai ratu. Nah, di dalam sarang kelulut itu, di situ ada sel telur yang cadangan calon ratu, artinya bakal calon ratunya itu ada. Benarnya kalau kita pecahkan juga bisa, artinya kita ambil sebagian koloninya, sebagian daripada telur pekerja, kita ambil telur calon ratu yang ada di situ, ya kita kembangkan lagi dengan setengah koloninya itu yang ada, insya Allah itu bisa. Herman tidak pernah menyangka satu lok yang didapatnya itu berisi lebah kelulut jenis Trigona itama. Jenis ini termasuk yang bagus, dan itu sudah dibuktikannya. Produksi madu yang dihasilkan dari kelulut itama lebih banyak. Saat ini selain itama, Herman masih memiliki dua jenis kelulut, yaitu Trigona thoracica dan kelulut yang satu lagi Herman menyebutnya dengan kelulut emas. Tentu saja dua jenis yang terakhir ini hanya untuk melengkapi koloni yang ada. Untuk mengembangkan menjadi usaha keluarga, jenis Trigona itama inilah yang paling bagus. Herman pun dengan senang hati memperlihatkan ketiga jenis lebah tanpa sengat ini. Nah, kalau ini jenis kelulut thoracica. Ini jenis thoracica ini salah satu jenis lebah kelulut yang sangat jinak. Jinak sekali. Bertubuh besar. Mempunyai kantong-kantong madu yang sangat besar. Kantong di polen juga besar. Dia mempunyai propolis yang melimpah.
Sebenarnya propolis ini kalau kita bisa kelola, ini lebih mahal dari madu, lebih mahal dari bee pollen. Propolis yang ini propolis ini. Nah, ini propolis. Ini lebih mahal sebenarnya dari madu, lebih mahal dari bee pollen kalau kita sudah bisa kelola. Itu yang dijual tuh 6 mili aja 110.000. Ya, ini. Kalau Thoracica ini dia durasi panennya tidak seperti Itama, bisa 2-3 bulan sekali. Makanya kalau untuk produksi madu, Itama itu lebih unggul lah dari semua kelulut yang ada ini. Ya ini kalau 3 bulan itu, kalau pas musim bunga buah ada, memang ini bisa 1 kilo, 1,5 kilo ini bisa. Tapi kalau enggak musim begini, ya paling 2-3 on aja. Nah, jadi sebenarnya madu kelulut ini kita bisa dapat madu banyak itu di musim-musim buah banyak aja sebenarnya. Jadi dengan adanya bunga-bunga yang kita sediakan ini, ya bukannya enggak cukup untuk dia. Kalau saya rasa cukup aja untuk dia, cuma enggak cukup untuk kita. Nah, karena di saat dia membuat madu, pada saat tidak musim bunga ada lagi, di saat itu dia lagi menetas, otomatis anaknya ini butuh madu. Makanya kita tidak boleh panen. Nah, untuk dia aja. Ini musim hujan begini. Begini dia penyambung. Jumlah lok untuk Trigona Itama memang lebih banyak dibandingkan dengan Trigona Thoracica dan kelulut emas. Dengan pertimbangan produksi madunya lebih banyak, sehingga Herman memperbanyak sendiri koloni jenis Itama. Ia pun sangat memahami cara mengembangkan koloni Itama, termasuk memasang pancingan atau perangkap yang diletakkan di atas pohon. Ya. Itu ada yang dari hutan, ada dari petani-petani, ya kan, yang ada juga kita kembangkan sendiri ada. Ada. Karena seperti topping ini, biasanya dia kan punya sel telur di bawah situ. Nah, biasanya kalau dia mempunyai telur lagi di atas topping ini di tempat madu, itu ada kemungkinan calon ratu baru itu sudah matang kelamin. Jadi itu sudah kita bisa pijah itu. Kita buka toppingnya, itu kita pelihara sendiri, loknya itu kasih topping baru. Jadi kita sudah dapat 2 koloni dari itu. Nah, begitu juga boleh. Atau kita pasang pancingan-pancingan seperti yang di sana itu, di atas pokok itu. Nah, juga boleh. Nanti kalau ada pecah koloni secara alami, nah, dia akan bersarang di lok-lok yang kita gantung seperti itu. Nah, cuma kalau untuk Itama, kalau kita memasang perangkap Itama ini jangan rendah, dia harus tinggi seperti itu. Biasanya kalau rendah, lepisep yang masuk. Nah, jenis kelulut yang kecil. Memindahkan sarang atau lok kelulut dari tempat aslinya yaitu di hutan harus pula memperhitungkan sumber makanannya. Untuk itu perlu menyediakan bunga yang akan menjadi sumber makanan lebah ini. Menurut Herman, tidak semua jenis bunga disukai oleh kelulut. Karamunting termasuk yang disukai oleh lebah tanpa sengat ini. Ya, memang kita harus usahakan artinya menyediakan bunga-bunga yang dibutuh oleh lebah kelulut ini. Nah, jadi dengan berkembangnya waktu, sehingga di dalam berita-berita di YouTube itu juga ada kan. Nah, jadi semakin jelaslah bahwa kita tahu apa yang jenis-jenis bunga apa kan yang disukai oleh Trigona ini. Nah, memang tidak semua bunga yang bisa kita pakai, tidak semua. Nah, tapi di antara semua bunga itu ada memang jenis-jenis bunga yang bermanfaat, yang memang disukai oleh madu kelulut ini. Seperti apa misalnya? Nah, seperti ini AMP ini kan.
AMP seperti karamunting ini jenis lokal juga bagus. Nah, dia suka nih karamunting. Ada juga jenis ini apa? Santos juga bagus. Nah, ada jenis Kaliandra. Ini saya pesan di Jawa ini. Tapi alhamdulillah sekarang di Kaltara ini sudah banyak yang tanam ini. Ambil bibit saya ambil aja di sini. Ya, Nukan juga apa. Nah, sampai di Tarakan juga ada. Mana? Diakui oleh Herman, dengan ratusan log di tempatnya ini memang berpengaruh terhadap jumlah produksi madu yang dihasilkan. Apalagi jika tidak musim buah, madu yang dihasilkan tidak seberapa. Sehingga selain di lokasi ini, Herman pun punya rencana mengembangkan di lokasi lain lagi. Beternak madu kelulut memang tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi dalam sebuah ekosistem, ada saja predator atau hama yang bisa membuat koloni kelulut ini harus mempertahankan tempatnya. Seperti semut dan serangga. Hewan ini menjadi musuh bagi lebah tanpa sengat. Dengan pengalaman menekuni usaha kelulut, Herman pun terkadang harus mengganti bagian dari log kelulut dengan yang baru. Nah, ini salah satu log jenis Itama. Nampaknya biasanya kalau sudah ada telur di atas topping begini, nah, ada kemungkinan ratu baru itu sudah matang kelamin. Jadi kemungkinannya ini bisa kita pijah sudah menjadi dua. Artinya satu koloni awal ini bisa menjadi dua koloni. Jadi kita angkat dia punya topping ini, kita pelihara koloni sendiri, topping lognya ini kita kasih topping baru. Artinya dari satu koloni ini kita bisa mendapat dua koloni. Nah, ke depannya. Nah, jadi sebenarnya kalau madu ini tidak semua madu yang ada di sini ini bisa dipanen. Karena di antara madu-madu yang ada yang sudah matang, ada yang belum matang. Kita nggak bisa campur-campur madu yang matang dengan yang belum matang itu sebenarnya. Jadi bentuk dari madu yang sudah bisa kita panen itu yang seperti ini. Nah, ini sudah, artinya kalau madu ini sudah mempunyai tutup seperti ini, berarti dia sudah mengalami kematangan. Nah, ini bisa kita panen. Tetapi kalau ada madu yang belum ditutup sama koloninya ini tidak bisa kita panen ini. Karena dia belum mengalami kematangan. Nah, itu aja sebenarnya. Dari awalnya satu log hingga menjadi ratusan log memang memerlukan ketelatenan. Selain itu, baik Herman dan istrinya Salbia punya ketertarikan yang sama, sehingga usaha keluarga ini bisa terus berlanjut seperti sekarang ini. Saat panen madu kelulut juga harus tetap menjaga kebersihannya. Tidak ada sentuhan tangan langsung ke madu saat melakukan panen. Di tempat kelulut menyimpan madunya, kita bisa melihat yang sudah penuh dengan madu atau belum. Nah, jika madu sudah penuh dan siap dipanen, terlihat semua wadahnya menutup dengan sempurna. Di bagian inilah Herman dan Salbia kemudian merobek bagian atasnya dengan lidi yang bersih. Selanjutnya, dengan alat khusus, madu siap untuk dipanen. Jadi ini mesin penyedot dari madu kelulut ini. Jadi madu kelulut ini sistem panennya main sedot. Artinya kita tidak menggunakan, tidak memeras dari madu ini menggunakan tangan, tidak. Jadi murni bawah madu ini hanya disedot dengan alat ini, langsung nanti dimasukkan ke toples, langsung kita masukkan ke dalam botol-botol pengemasan. Jadi madu ini tidak tersentuh oleh tangan. Inilah salah satu juga kelebihan dari madu kelulut ini. Nah, coba kita. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini madu dari madu kelulut. Ini. Jadi yang kita panen madu kelulut yang sudah mempunyai tutup begini ya. Nah, ini.
karena ini madu sudah mengalami kematangan. Jadi yang belum bertutup seperti ini tidak boleh kita panen karena masih mentah madunya. Nah, inilah proses pemanenannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah. Madu sudah dipanen. Selanjutnya masuk ke bagian pengemasan. Madu yang sudah dipanen kemudian dimasukkan ke dalam galon agar memudahkan memindahkan ke dalam botol kemasan. Awalnya mereka menjual per kilogram. Namun seiring banyaknya permintaan dari konsumen, madu kelulut pun dijual dalam botol kemasan. Adanya dari 2014, tapi kita pasarkan sejak tahun 2018. Karena tahun 2018 itu orang-orang baru tahu khasiatnya madu kelulut ini sangat bagus. Lalu kita kembangkan. Nah, disitulah awalnya madu ini sudah mulai laku dijual. Kalau kami, karena kami orang yang pertama buka ladang kelulut, ya pasarnya di rumah ini aja, orang pada datang ke sini, pengen lihat langsung beli. Akhirnya dari mulut ke mulut terkenal lah sudah tempat ini kan. Jadi sampai sekarang saya belum pasarkan kemana-mana, masih di rumah ini aja. Harga kalau kami kan awalnya tadi kami jual nih per kilo. Per kilo, karena banyak juga orang tanya kenapa per kilo enggak per liter gitu kan. Karena kalau per kilo lebih simple, timbang langsung selesai kan. Kalau dia per liter, otomatis dia masih lengket di takarannya, itu kurang pas rasanya. Tapi bisa juga sih kalau orang ngotot mau beli per liter bisa juga, cuman agak mahal dia. Kalau kami jual per kilo 500, kalau per liternya ya 600. Ini botol ini ukurannya nih 300 gram. Harga 150.000. Kalau kami jualnya per gram itu 1 gram 50.000. Jadi kalau 3 gram 150.000. Kalau ini 200 gram 100.000. Oh ini 600 gram. 300.000. Semua madu yang asli memiliki banyak khasiat, terutama untuk meningkatkan imun tubuh. Begitu pula dengan madu kelulut ini, sehingga banyak orang yang kemudian lebih suka mengkonsumsi madu, terlebih saat di masa pandemi COVID-19. Hal ini bisa dibuktikan dengan semakin banyaknya permintaan madu, termasuk madu kelulut milik keluarga Herman ini. Mereka yang datang langsung ke tempat ini semakin percaya dengan keaslian madu karena sudah melihat langsung madu kelulut. Bahkan untuk membuktikan awet atau tidaknya madu kelulut miliknya, Salbiah sudah melakukan uji coba dengan menyimpan sampel madu hingga 1 tahun lebih. Kalau khasiat ya, terutama untuk imunitas, bisa untuk kekebalan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, secara umumnya gitu ya. Kalau untuk penyakit, dia bisa menyembuhkan segala penyakit, insya Allah bisa. Kalau masalah pendapatan, enggak tentu sih ya. Kalau masa pandemi ini tadi, alhamdulillah bisa lah mencapai 7-10 juta sebulan. Tapi karena waktu masa ini tadi madunya kurang, ya habislah terus stok tuh kan. Nah, ini karena musim ini, waktu ini musim bunga buah pada berbuah, jadi otomatis bunganya kan banyak, jadi ya pakannya banyak, makanya kita bisa
hasilkan 1 bulan itu sampai 80 kilo 1 bulan dalam masa musim buah itu. Tapi kalau tidak musim, tidak mencapai, paling kita dapat 15 atau 20 kilo aja kalau setiap bulannya. Saya ambil satu-satu sampai bulan 11 ini tadi. Ini bulan 11. Ini bulan 1, ini bulan 2, bulan 11. Makanya saya sengaja kan, sampai mana batas ketahanannya. Ini sudah hampir 1 tahun. Tapi masih enak rasanya. Cuma dia semakin hitam karena menurut penjelasan ada teman kita itu bilangnya dia semakin hitam tuh karena dia semakin keluar propolisnya dan asam aminonya semakin keluar dia. Kalau semakin lama semakin asam dia kan. Dengan ketekunan menekuni sebuah usaha, pendapatan yang diperoleh dari usaha madu kelulut ini cukup bagus. Kendati memang jumlah produksi madu yang dihasilkan oleh lebah trigona ini tidak bisa dipastikan jumlahnya. Namun yang jelas, usaha madu kelulut ini telah menjadi salah satu sumber penghasilan bagi keluarga Herman.